Shalom jemaat Tuhan, senang saya Pastor Yer dengan Pastor Ari di sini menyapa Anda semuanya. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya percaya kita semua sehat, saya percaya kita semua masih menikmati perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Hari ini kita akan masih belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Tim pujian akan memimpin kita dalam pujian. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, siang hari ini Tuhan, di tengah kesibukan kami Tuhan, di saat kami mungkin tengah bekerja, kami menyempatkan waktu sejenak untuk beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, belajar firman-Mu bersama-sama Tuhan. Biarlah di waktu-waktu yang singkat ini kami dapat mengalami Engkau, kami dapat belajar sesuatu, dan semua kami akan dikuatkan iman, pengharapan, dan roh kami Tuhan disegarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Salam jemaat Tuhan. Kembali lagi kita akan mengikuti ibadah tengah minggu pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh
Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian boleh bergabung, saya percaya kita semua diberkati untuk menyembah Tuhan. Ketika kita menaikkan suara kita, pujian kita, hati kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya ibadah tengah minggu boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Ya, saya tahu mungkin kita sibuk di tengah minggu, tetapi kapanpun mungkin hari ini live-nya jam 1, tetapi dalam sepanjang hari ini atau besok saudara masih bisa simak. Ketika firman Tuhan ditaburkan, dia tidak pernah akan kembali sia-sia. Dia akan memberkati semuanya. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang menyembah Tuhan. Ya, 2 minggu lalu kita berbicara bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kemudian kita membahas bagaimana kita peduli satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Hari ini kita berbicara bagaimana kita menyembah, Pak Jar, ya. Iya, Pak. Sebagai tubuh Kristus kita menyembah Tuhan secara pribadi ataupun secara corporate bersama-sama. Ya saudara, kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita bersyukur dengan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak hanya berbicara saudara-saudara menyanyi, ya, saudara mengeluarkan suara dengan pujian saudara, itu ya memang menyembah Tuhan, tapi itu terbatas, sangat terbatas. Menyembah Tuhan berbicara tentang banyak faktor saudara, dari hati saudara menyembah Tuhan. Jadi menyembah Tuhan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seorang percaya. Ya Pak Jar, ya Pak Jar, tidak ada orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, orang yang sudah diselamatkan tidak menyembah Tuhan. Betul nggak Pak Jar? Oh iya, betul Pak. Iya. Kita bisa melihat kalau seseorang tidak ada penyembahan dalam kehidupannya kepada Tuhan, kita harus meragukan apa benar dia orang Kristen, apa benar dia orang percaya, apa benar dia sudah diselamatkan. Ya, saya Pak Jar mungkin hidup saya susah terus, bagaimana saya bisa menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan bukan karena saudara melihat hal di luar, ya Pak Jar, ya. Menyembah Tuhan karena ada dari sesuatu dari dalam kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kita ingin mengungkapkan dengan segala keberadaan kita, dengan keadaan kita, dengan hati kita, ucapan kita, sumber daya kita mengatakan kebesaran Tuhan, ya, kelayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada adorasi, pengagungan kita kepada Tuhan. Tidak semata-mata dengan suara dan nyanyian. Coba bayangkan Pak Jar, kalau kita hanya menyembah Tuhan dengan nyanyian, suara kita, kalau yang nggak bisa nyanyi bagaimana? Ya kan? Betul, ya. betul. Pak Jar gimana dalam kehidupan sehari-hari menyembah Tuhan? Kalau saya ingat Roma 12 ayat 1, serahkanlah tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Itu harus menjadi dasar kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Jadi kita tidak lagi dituntut untuk membawa sesuatu menyembah kepada Tuhan. Tidak perlu membawa binatang, tidak perlu membawa korban bakaran dan sebagainya. Atau bahkan ketika di Perjanjian Lama, kita untuk menebus kesalahan kita harus offering something, kita harus mempersembahkan sesuatu supaya kita dikuduskan kembali dan sebagainya. Tetapi semenjak Kristus mati buat kita semua, bukan lagi karena hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia, maka kita sedikit lebih bebas untuk mempersembahkan atau menyembah Tuhan. Bukan lagi membawa sesuatu, melainkan ya hidup kita yang kita bawa, hati kita yang kita bawa. Jadi kita mesti menyembah Tuhan 24 jam, bukan sebatas sebuah nyanyian, tetapi bahkan bertutur kata kita, tingkah laku kita, bahkan keputusan-keputusan dalam hidup kita itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Betul sekali saudara sekalian, kita anak perjanjian baru, ya kan? Bukan hal-hal duniawi, hal yang kelihatan yang menandakan bahwa kita adalah penyembah kepada Tuhan. Kita dimulai dari hati, ya. So bisa melakukan banyak korban, banyak saudara lakukan dalam gereja, ya, perbuatan baik dan sebagainya. Kalau hati saudara tidak menyembah Tuhan, itu bukan penyembahan yang benar. Ya, saudara, saya ingin mulai dengan satu ayat di dalam Matius 4:8-10, ya. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari, ya, di padang gurun, ketika dicobai oleh iblis, ya, kita tahu, ya. Dan iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah dia dan dia akan diberikan segala sesuatu di muka bumi ini. Tuhan Yesus mengatakan sangat menarik sekali saudara, di dalam ayat ke-9 bagian B dikatakan, engkau harus menyembah Tuhan. Dia katakan kepada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti.
Jadi penyembahan itu menyembah dan juga berbakti kepada Allahmu. Ya, saudara, firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Saudara sekalian, hanya kepada Tuhan kita menyembah. Amin. Ingat saudara, bukan pada hal-hal duniawi. Indonesia kita tahu kita punya budaya nenek moyang menyembah berhala, animisme, dinamisme. Penyembahan kepada sesuatu yang berkuasa sudah biasa dalam kehidupan orang Indonesia. Ya. Sekarang kita harus tahu kita menyembah Allah yang benar. Ya, dan hanya kepada Allah yang benar kita menyembah. Tidak ada lagi hal yang lain yang embel-embel tambah-tambahan. Saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hanya menyembah kepada Allah. Contoh saudara, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dicobai, mereka hanya menyembah Allah mereka, Yahweh mereka. Bahkan Raja Nebukadnezar mengatakan, sangat menarik, saya bacakan di dalam Daniel, saudara bisa baca di rumah. Daniel 3 ayat 28b, Nebukadnezar, ini raja kafir saudara, bukan orang Israel. Dia mengatakan kepada ketiga orang ini, anak muda ini, dia katakan, dan yang menyerahkan tubuh mereka, Sadrak, Abednego, dan Mesak ini, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Mereka mau berkorban apapun saudara, hanya untuk menyembah Allah Jehovah mereka, Yahweh. Saudara, terlebih kita harus menyembah kepada Allah yang benar dan berbakti kepada Allah. Kita akan berbicara dua permasalahan di sini, dua pokok pemikiran. Mengapa kita menyembah Allah kita? Dan kemudian bagaimana kita menyembah Allah. Pertama, mengapa kita menyembah Allah? Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita menyembah Allah karena kita melihat kemuliaan Allah dan kedaulatannya, saudara. Nabi Yesaya di pasal ke-6 ketika dia melihat kemuliaan Allah, Shekinah glory, kedahsyatan Allah, dia tersungkur, dia merasa dia berdosa, dia orang najis. Begitulah ketika kita menyembah Tuhan karena kebesaran Allah. Amen. Kemuliaan dan kedaulatan Allah itu begitu luar biasa. Memang Tuhan Yesus mengatakan Allah itu dekat dengan kita, Yesus adalah sahabat kita, ya kan? Tetapi jangan lupa dia tetap Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kemuliaan. Disitulah kita menyembah Tuhan. Dan kemudian kita menyembah Tuhan karena perbuatan besarnya, perbuatan dahsyatnya dalam kehidupan kita. Mazmur 86 ayat 9-10 mengatakan, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kejadian dunia, kejadian apapun dalam kehidupan kita, Allah saja yang melakukan kebesarannya. Allah yang melakukan perkara-perkara perbuatan besarnya. Itulah mengapa kita harus menyembah Allah. Yang ketika kita menyembah Allah karena ciptaan, dia menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ketika saudara keluar, kalau di Hong Kong ya, banyak yang hiking ya Pak Jer ya. Alamnya bagus, saudara, ketika cuaca baik, langit terang, ketika saudara keluar, ketika saudara melihat alam semesta ini, betapa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak mengagungkan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan mengagumi kedahsyatan karya ciptanya. Saudara, mungkin kita melihat banyak hal-hal yang tidak ingin kita lihat, ya mungkin ada cacat sana sini, ada fail sana sini, tetap Allah ciptaannya pada dasarnya, aslinya, originalnya adalah dahsyat adanya. Itu alasan mengapa kita menyembah Tuhan. Yang berikutnya, kita menyembah Tuhan karena dia sayang kepada kita, kepeduliannya kepada kita, bukan saja kita, saudara, kepada orang yang belum percaya. Tuhan mengatakan Allah menurunkan hujan, bukan hanya kepada orang percaya, kepada orang yang belum percaya. Allah menerbitkan matahari Pak Jaya, bukan hanya untuk orang percaya, tetapi untuk semua orang. Kita menyembah Tuhan karena kebaikan, kepeduliannya dia kepada saya, saudara, dan kepada semua orang. Itulah Allah yang saudara sembah. Saya percaya hal ini boleh membawa kita mengerti alasan mengapa kita menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan berarti kita sungguh-sungguh kagum dan hormat atas kebesaran Tuhan. Dia layak saudara menerima segala kehormatan kita. Saudara, tantangan saudara ketika saudara tahu mengapa menyembah Tuhan,
Mari kita menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Mungkin saat ini kita tidak merasa ya untuk menyembah Tuhan. Kita nggak mood ya Pak Jar, orang bilang nggak mood menyembah Tuhan. Tetapi ada fakta-fakta yang harus kita tahu yang tadi itu 4. Sudah kebesarannya, karya ciptanya, kelayakannya, kepeduliannya kepada kita. Itu fakta yang tidak bisa dihapus dari karakter Tuhan. Karakter ilahi yang selalu ada dalam kehidupan kita. Itu alasan cukup untuk menyembah Tuhan. Jangan pakai perasaan Pak Jar. Perasaan saya juga nggak. Kadang-kadang ketika hari Minggu kita kan pelayanan full gitu ya. Pulang capek, Senin pagi perasaan bangun aja nggak mau ya. Semangat seperti sedikit turun, feeling sedikit down. Mungkin di situ kita tidak mood katanya ya, kata orang dunia untuk menyembah Tuhan. Tapi justru ketika kita melihat fakta-fakta tentang Allah kita, ya Allah Yesus Tuhan yang sudah mau menjadi manusia menyelamatkan kita. Disitulah kita harus menaikkan penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Amin saudara. Dan bagaimana kita menyembah Tuhan? Pak Jar akan menjelaskan. Bagaimana Pak Jar? Silakan. Ya, kita bisa menyembah Tuhan dalam roh. Kita semua tahu bahwa kita, dan mungkin sebagian besar kita sudah melakukan ini, kita mesti menyembah Tuhan dalam roh. Karena Yohanes pasal 4 ayat 23-24 jelas dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita mesti menyembah Tuhan dalam roh. Kita mesti mengaktifkan roh kita. Seringkali orang Kristen hanya berdoa dengan tubuh dan jiwanya, tetapi seringkali dalam sisi rohnya mereka tidak mengaktifkannya. Kita mesti menyembah Tuhan karena Dia adalah Allah yang roh. Kita mesti menyembah Dia melalui roh kita juga. Bagaimana kita bisa menyembah roh? Ya kita berdoa di dalam kekuatan Roh Kudus. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita datang kepada Dia menyembah dengan bahasa roh, menyembah dengan tuntunan Roh Kudus, karena penyembahan yang dikuasai oleh pikiran pasti terbatas, akan lebih segar, akan lebih menyenangkan, akan lebih panjang ketika kita menyembah di dalam roh. Saya ada sebuah pengalaman Pak, waktu saya remaja, ketika kami ada retret, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa berdoa bahkan sampai jam 1, jam 2 pagi. Padahal itu dimulai sejak pagi. Itu semua kekuatan itu bisa karena kami berdoa benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Dan bahkan di hari Minggu kita seringkali berdoa bersama dengan pemimpin, dan rasanya berbeda ketika kita memang benar dalam roh dan tidak, karena semua orang pasti capek hari Minggu. Siapa yang tidak capek? Minimal capek jalan-jalan, capek hiking. Tetapi kami kita masih berdoa bersama-sama. Tetapi kita merasa tidak bosan, dan tiba-tiba saja waktu sudah habis 1 jam, bahkan kita bisa lebih dari 5-20 menit karena kita menyembah dalam roh. Mungkin sebagian kita melalui firman Tuhan ini, mari kita coba berusaha mengubah gaya ibadah kita, gaya penyembahan kita dengan roh, supaya kita bisa menikmati Tuhan lebih lama, supaya setiap kelelahan fisik itu bisa diambil dan disegarkan kembali. Dan bagaimana kita menyembah roh? Kita bisa menyembah Tuhan secara korporat, secara bersama-sama. Itu sudah dilakukan di Perjanjian Lama. Kita bisa lihat di kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 6 dikatakan, lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, 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 sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ada juga di kitab Ezra ayat 3 pasal 3 ayat 11 mengatakan, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dan dengan nyaring sambil memuji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Kita perlu melakukan sebuah penyembahan bersama. Kalau saya mungkin bisa gambarkan, ilustrasikan, kalau kita menyembah sendiri itu seperti api lilin, hanya kecil saja, dan iblis pasti mudah saja mematikannya. Nggak usah iblis lah, atau angin saja mungkin orang lewat sudah mati, betul ya. Tidak perlu pakai pencobaan yang banyak. Kalau kita hanya berdoa sendiri dan api yang kita miliki hanya sebesar lilin, maka kita akan mudah lelah, mudah putus asa, mudah untuk khawatir, mudah untuk takut, mudah untuk gelisah dan sebagainya. Tetapi ketika kita menyembah bersama-sama, dari lilin-lilin itu yang
yang kecil jika disatukan itu bisa menciptakan mungkin opor sebesar opor, Amin. atau bisa sebesar rumah, Ya. apapun itu. Artinya akan lebih besar api kita ketika kita menyembah bersama-sama. Atau ketika saya datang ke gereja, api saya kecil, lalu ketika saya berkumpul dengan orang lain, lalu saya pulang, pasti api saya lebih besar karena Ya. kita sudah terbakar bersama-sama dan memiliki sebuah api yang besar. Itu adalah sebuah gambaran ilustrasi sederhana. Jadi artinya bahwa kita masih membutuhkan orang di sekitar kita masih membutuhkan kingdom group kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama, bukan hanya saling memberikan semangat, tetapi supaya roh kita semuanya terbakar bersama-sama. Semua ada batasnya, jemaat Tuhan, bukan hanya kekuatan fisik kita. Bahkan ketika roh kita tidak bakar bersama-sama, maka akan ada masanya bahwa kita akan kehabisan minyak itu, pelita itu pasti akan padam. Jadi supaya menjaga itu, mari kita berkumpul bersama-sama. Caranya bagaimana? Ya jangan lupa kita bisa beribadah bersama-sama, berdoa hari Minggu jam 10 malam kami mengundang. Awalnya memang untuk pemimpin, tetapi kami sudah mengundang beberapa orang dan beberapa jemaat sudah gabung. Dan sebelum kita memasuki Paskah, menyambut Paskah, kita akan ada doa puasa dan kita bisa berdoa di sana bersama-sama. Dan saya mendengar bagaimana beberapa orang sangat terberkati dan mereka meminta bahwa Pak, bagaimana kalau ini setiap hari? Kita sudah melakukannya bulan lalu. Karena memang itu dibutuhkan, saudara. Kita membutuhkan orang lain. Karena ketika kita lemah, kita bisa diberi semangat lagi ketika kita berkumpul bersama-sama dan menyembah Tuhan. Dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan melalui doa bersama. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 kita ambil dari sisi Perjanjian Baru, dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Marta, Maria ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus dan sebagainya. Artinya kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama melalui doa. Jadi melalui ini juga kami mau mengundang bahwa jangan lupa kita ada doa bersama-sama di tengah minggu kami akan umumkan, lalu di hari Minggu jam 10 malam Anda bisa bergabung melalui aplikasi Zoom, atau bahkan nanti kita akan bertemu di doa puasa selama 10 hari kita akan berdoa bersama-sama menyambut Paskah. Itu adalah sarana kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam roh. Betul Pak Jer ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Betul. Ya, kita sudah tahu mengapa kita menyembah Tuhan. Saudara dan saya, kita tahu persis Allah kita. Dan kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Memang Pak Jer bilang tadi sendiri, memang kadang-kadang kita banyak distraction, banyak hal-hal yang mengganggu kita ya. Cepat padam kitanya. Saudara, mungkin beberapa langkah praktikal lainnya secara pribadi, ketika saudara tidak bersemangat, tidak punya feeling pun ya untuk menyembah Tuhan, mulailah dengan menyanyi ya, sehingga roh saudara terangkat untuk saudara bisa menyembah Tuhan ya. Dan kemudian kalau saudara ada waktu, minimal saudara bisa hubungi 1-2 orang, mari kita berkumpul bersama, fellowship bersama, kita menyembah Tuhan dan kita mengagungkan Tuhan. Mungkin saudara tidak perlu membahas Alkitab begitu dalam, dengan bersama, bersekutu, berdiam dan menyembah Tuhan, itu udah menyembah kepada Tuhan. Saya percaya itu sudah menyenangkan Tuhan. Amin. Dan banyak program gereja juga bisa mengajak kita ya. Nah, mungkin sedikit saya ingin bicara Pak Jer ya. Bagaimana saudara ketika saudara menghadapi ibadah online? Ya, sikap kita saudara akan menentukan apakah kita penyembah Tuhan, penyembah Allah apa bukan. Bagaimana setiap kali ketika kita tahu hari Minggu ada ibadah online jam ini. Bagaimana sikap hati saudara? Apakah saudara seperti casual saja? Apakah saudara hanya menganggap itu ibadah gereja ICA, salah satu daripada online yang lain, kegiatan lainnya? Saudara, mari kita memiliki sikap hati ketika ada gereja online ya. Ini saya mengencourage saudara, menguatkan saudara ya, untuk saudara menjadi penyembah yang benar, untuk menyembah kepada Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara, Allah yang sudah menyelamatkan saudara. Mari kita setiap minggu mempunyai hati ini, hari Sabat Tuhan, saya harus bersiap. Ketika ada presiden lewat pun, kalau ada pejabat lewat pun, saya harus bersiap pakai baju rapi dan sebagainya. Saya menyambut, saya datang 30 menit sebelumnya. Terlebih lagi ketika kita tahu ibadah adalah menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita memiliki sikap hati datang untuk beribadah, menyembah Tuhan dengan hati yang benar.
dan menantikan Tuhan. Seperti saudara menantikan seseorang pejabat yang besar. Saudara, ibadah online, ibadah fisik sekalipun, ketika penyembah yang benar, dia akan memiliki hati yang dengan sikap yang benar, datang ingin mengagungkan Tuhan. Pada saat yang bersama kita boleh bersama-sama. Amin, saudara. Dalam konteks Kingdom Group, saudara bisa dengan Kingdom Group mungkin tidak hanya seminggu sekali ya Pak Jar ya. Mungkin ketika cari waktu yang tepat bisa 2-3 kali seminggu, tidak mesti dengan acara yang lengkap, hanya berkumpul bersama 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Tuhan akan menerima penyembahan saudara ketika penyembahan saudara dilakukan dari hati yang benar. Amin, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tujuan kita diciptakan, diselamatkan oleh Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika saudara melakukan itu, kemanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, apapun hubungan saudara dengan orang lain, orang akan melihat saudara adalah orang yang percaya, terlebih saudara penyembah Allah yang benar. Amin. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami sudah diciptakan, bahkan diselamatkan dengan darah anak domba Allah. Layakkan kami Tuhan, ingatkan kami, buat kami Allah Roh Kudus untuk kami menjadi penyembah kepada Allah kami yang Maha Kuasa. Bawa hati kami memiliki sifat dan sikap dan dalam segala situasi kehidupan kami Tuhan sebagai penyembah Engkau Tuhan. Baik dengan pujian, baik dengan perkataan, bahkan dengan waktu, dengan sumber daya yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin menjadikan hidup kami berguna, dan orang bisa melihat bahwa kami tidak hanya murid-Mu, tapi kami adalah murid-Mu yang diaktifasi untuk menyembah Engkau. Amin. Di setiap keadaan, di setiap situasi. Kami menyembah Engkau tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada feeling kami, tetapi kami menyembah Engkau karena roh kami, karena roh Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan setiap kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang setia, penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
kita menutup ibadah kita pada saat ini, kita akan datang bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk berdoa bersyafaat bagi mereka yang butuh didoakan. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan saat ini. Tapi sebelumnya, jika teman-teman semuanya, saudara-saudari, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ketika mengikuti ibadah ini, Anda bisa menghubungi kami supaya kami bisa mendoakan. Anda bisa menuliskan dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp gereja, dan kami akan berdoa bersama-sama. Anda bisa menuliskannya juga di kolom komentar. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita buka hati kita, satukan hati kita sekali lagi, datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa di setiap doa kami, ada mujizat yang akan Tuhan lakukan atas setiap doa yang kami naikkan Tuhan. Kami berdoa pertama Tuhan, hubungan keluarga buat salah satu jemaat-Mu Tuhan, ketika dia hari-hari ini dia bergumul supaya ada sebuah pemulihan hubungan di tengah keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya setiap hati, supaya setiap pikiran ditundukkan dalam nama Yesus, supaya tidak ada yang memegahkan dirinya, mementingkan dirinya sendiri. Semuanya hanya mementingkan kerajaan Allah dan kerukunan satu antara yang lain. Ketika anak-Mu ini Tuhan harus membayar harga mungkin demi sebuah kerukunan, biarlah Tuhan yang akan kuatkan dan teguhkan imannya. Amin. Tuhan, supaya ada sebuah kerukunan, berkat Tuhan mengalir atas keluarga ini. Dan kemudian Tuhan, kami mau berdoa buat salah satu adik ipar Tuhan, pemimpin-Mu Tuhan, yang memerlukan kesembuhan luka di tulangnya Tuhan. Ada mereka sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan tulangnya, sembuhkan organ tubuhnya yang lain, apapun itu yang sakit, Tuhan yang akan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat umat-Mu, salah satu jemaat yang sakit lambungnya Tuhan, pencernaannya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami terbatas mengetahui apa yang menjadi penyakitnya, tapi ketika lambungnya sakit Tuhan, kami meminta supaya Tuhan sembuhkan lambungnya dalam nama Yesus. Sembuhkan lambungnya dalam nama Yesus. Kami percaya, kami akan mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, kalau ada sakit bagian tubuh saudara saat ini, saudara boleh memegang bagian tubuh saudara. Karena saat ini saya akan berdoa bagi beberapa jemaat yang ada sakit di bagian tubuhnya. Ada jemaat yang sakit bagian lutut sebelah kanannya, secara spesifik lutut sebelah kanan, dan juga ada satu lagi jemaat yang sakit di lengan kanannya, yang tidak kuat mengangkat beban, dan juga ada satu lagi saudara daripada jemaat Tuhan dan anak daripada jemaat Tuhan yang ada benjolan di dadanya. Saudara, kalau saudara mengalami sakit seperti itu, saudara letakkan tangan bagian lutut, bagian tangan atau bagian benjolan yang ada di dada saudara. Kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami klaim kesembuhan yang sudah selesai di kayu salib. Kami letakkan semua sakit penyakit kesakitan ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus baik, Yesus melakukan perkara baik, kesembuhan sudah terjadi. Kami terima, kami menaikkan syukur atas kesembuhan, pemulihan yang terjadi atas lutut, atas bahu, atas tangan, atas benjolan yang hilang sirna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan segala ucapan syukur, iman kami kepada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga akan berdoa untuk keselamatan jiwa bagi mereka yang sudah mengenal Tuhan, mengenal keselamatan itu. Biasanya untuk beberapa jemaat, kenalan jemaat yang sudah berhubungan dengan Tuhan, yang baru percaya, yang masih ragu. Saat ini, saudara, kalau ada di antara saudara yang memiliki keluarga, suami, istri atau anak-anak yang masih meragukan kepercayaan mereka kepada Juru Selamat Yesus Tuhan, saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita menyebutkan nama-nama itu. Saudara sebutkan nama-nama itu, saudara angkat kehadiran Tuhan, biar Tuhan berperkara sendiri. Bapa di surga, kami mengangkat nama-nama ini Tuhan ke dalam hadirat-Mu, karena kami ingin menghantarkan nama ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah menjamah mereka. Biarlah Engkau menuntaskan jamahan-Mu Tuhan dan mengubahkan mereka, menyelamatkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan saat ini, Engkau menjamah mereka, roh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terbuka dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah penyelamat, bahwa Yesus adalah satu-satunya
jalan keselamatan yang memberikan hidup dan kehidupan yang berkelimpahan, tidak hanya di muka bumi tetapi juga dalam kehidupan kekal nanti di dalam surga. Haleluya. Kami juga ingin mengucap syukur Tuhan untuk setiap jawaban doa-Mu Tuhan, untuk seorang suami jemaat yang semakin hari dipulihkan, untuk adik daripada jemaat yang sudah dipulihkan. Kami bersyukur untuk jawaban doa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sedang dan akan melakukan kebaikan-Mu dalam menjawab doa kami Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Engkau peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat yang sudah kami terima, firman-Mu Tuhan, dan setiap jawaban doa Tuhan. Saatnya kami akan menutup ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan disenangkan atas setiap ibadah kami Tuhan, dan kami akan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam Amin. hidup kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.